Bekal hari Jumatku. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas amalan-amalan penting yang seyogyanya kita perhatikan untuk kita amalkan di hari Jumat. Sebelum kita mulai, buat kamu yang ingin support channel ini agar terus bisa berkarya, caranya gampang banget. Cukup klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian membantu banget agar kita bisa rutin posting dan belajar bareng di channel ini. Teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu kita membahas betapa mulianya hari Jumat melalui keterangan-keterangan yang diambil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Maka seyogyanya hari Jumat ini harus kita lalui sebaik mungkin, jangan sampai berlalu begitu saja. Lalu apa aja sih yang perlu untuk kita lakukan di hari Jumat yang mulia ini? Simak video berikut ini. Yang pertama, awali dengan Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini sangat dianjurkan untuk dibaca khususnya di malam ataupun hari Jumat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain." Rawahul Hakim wal Baihaqi. Yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan menerangi dirinya dari Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW juga menerangkan keutamaannya. Man qara'al ashral awakhir min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Yang artinya, barang siapa yang melazimi untuk membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam fitnah dajjal. Yang kedua, jangan lupa baca Yasin dan Ad-Dukhan juga. Teman-teman sekalian, selain surat Al-Kahfi, di malam Jumat kita juga dianjurkan untuk membaca surat Yasin dan Ad-Dukhan. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a lailatal jumu'ati ha mim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lah." Yang artinya, barang siapa membaca surat Yasin dan Hamim ad-Dukhan di malam Jumat, maka pagi harinya dia telah mendapatkan ampunan. Hadis riwayat Al-Imamul Baihaqi. Yang ketiga, perbanyak sholawat. Hari Jumat ini juga merupakan waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menerangkan, "Aktsiru alayya minas sholati fi kulli yaumil jumu'ah, fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Faman kana aktsarahum alayya sholatan kana aqrabahum minni manzilatan." Yang artinya, perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, dialah yang akan paling dekat denganku kelak di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra. Maka dari itu teman-teman, pastikan di malam Jumat ataupun hari Jumat kita perbanyak solawat dan salam kepada beliau SAW. Yang keempat, mandi Jumat dan makeover dirimu. Teman-teman sekalian, Islam itu sangat memperhatikan kebersihan dan kerapian. Oleh karena itu, setiap kita hendak berkumpul dengan orang banyak, kita dianjurkan untuk melakukan persiapan seperti mandi, memakai wewangian, memakai baju yang paling baik. Tak terkecuali ketika kita hendak menghadiri sholat Jumat. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa labisa thiyabahu wa massa tiban in kana indah, thumma masya ilal jumu'ah wa alaihi sakinah wa lam yatakhatta ahadan wa lam yu'dhihi wa raka'a ma qudiya lahu, thumma intadhara hatta yansharifal imam, ghufira lahu ma bainal jumu'atain." Yang artinya, barang siapa mandi di hari Jumat lalu memakai pakaiannya
yang terbagus dan memakai wewangian jikalau ia punya. Kemudian berjalan menuju sholat Jumat dengan tenang, tidak melangkai orang, tidak mengganggunya, lalu melaksanakan sholat dengan sempurna. Kemudian dia menunggu sampai imam datang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa antara Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Yang kelima, lebih pagi lebih baik. Teman-teman sekalian, di hari Jumat kita disunahkan untuk berangkat lebih pagi atau lebih awal. Nabi menerangkan keutamaannya, man ightasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah summa raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal imam hadratil malaikah yastami'una dzikra. Yang artinya, barang siapa mandi di hari Jumat sebagaimana mandinya ketika mandi janabah, kemudian dia datang di waktu pertama di pagi hari, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berkurban atau bersedekah seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka dia mendapatkan pahala seperti berkurban atau bersedekah seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu ketiga, maka mendapatkan pahala seperti bersedekah seekor kambing kibas. Barang siapa yang datang di waktu keempat, maka mendapatkan pahala seperti sedekah seekor ayam. Dan barang siapa yang datang di waktu kelima, maka dia akan mendapatkan pahala seperti bersedekah sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar memulai khutbah, maka malaikat berhenti dan ikut mendengarkan khutbah atau zikir dari imam. Muttafaqun alaih. Nah loh, kira-kira kalian pengen dapat yang mana ya? Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ah, kana ala kulli babin min abwabil masjidi al-malaikatu yaktubunal awal fal awal fa idza jalasal imam tawau as-suhufa wa ja'u yastami'una dzikra." Yang artinya, apabila hari Jumat tiba, maka di pintu-pintu masjid akan terdapat para malaikat yang mencatat urutan orang yang datang pertama, kemudian yang berikutnya. Jika imam duduk, mereka pun akan menutup catatan dan ikut mendengarkan khutbah. Muttafaqun alaih. Nah, makanya jangan telat, ntar nggak dicatat malaikat loh. Yang keenam, dengarkan khutbah dan keep silent. Ulama menerangkan bahwasanya 2 khutbah dalam sholat Jumat itu laksana 2 rakaat sholat zuhur. Makanya kalau pas khutbah dengarkan tuh baik-baik dan keep silent. Nabi mengingatkan kita, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghaut wa man lagha fala jum'atalah. Yang artinya, jika engkau berkata kepada temanmu di hari Jumat, diam, padahal imam lagi berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia atau bermain-main. Barang siapa yang bermain-main, maka dia kehilangan kesempurnaan Jumat. Muttafaqun alaih. Yang ketujuh, setelah salam jangan dulu bergerak. Teman-teman sekalian, setelah salam di hari Jumat, kita dianjurkan untuk tidak langsung pergi. Kita dituntun oleh para ulama kita untuk membaca al-musabbi'at, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, masing-masing dibaca 7 kali. Dikatakan bahwa barang siapa yang membacanya sebelum ia beranjak dari tempat dia sholat, maka akan diampunilah semua dosanya yang telah berlalu dan diberikan pahala sebanyak pahala orang yang beriman dan dijauhkan dari kejelekan mulai hari Jumat tersebut hingga hari Jumat berikutnya. Bahkan dalam riwayat yang lain ada tambahan, barang siapa yang membacanya sebelum ia berbicara, maka agamanya, dunianya, keluarganya, dan bahkan anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman bisa lihat di kitab Bughyatul Mustarsyidin juz 1 halaman 175. Yang kedelapan, doa spesial.
Setelah melakukan amalan di atas, para ulama menganjurkan kita untuk membaca doa berikut. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlik amman siwak. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya barang siapa yang membaca doa tersebut setelah membaca musabbiat atau surat-surat di atas, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberinya kecukupan dan akan senantiasa memberi rezeki baginya dari jalan yang tidak terduga. Lihat di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang kesembilan, perbanyak berdoa. Sebagaimana telah kita bahas pada video sebelumnya tentang hari Jumat, Nabi menjelaskan di hari Jumat ini ada waktu yang sangat penting untuk kita gunakan sebagai berdoa. Selengkapnya teman-teman bisa cek di video Jumat sebelum ini. Yang ke-10, ziarah kubur orang tua. Di antara yang begitu dianjurkan untuk kita lakukan di hari Jumat yang mulia ini adalah berziarah atau mengunjungi kepada orang tua kita. Nabi menerangkan, man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba barran liwalidih. Yang maknanya, barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya di setiap hari Jumat, maka dosanya akan diampuni dan dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti. Hadis riwayat Al-Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamus Shaghir. Nah, jangan lupa tuh teman-teman sekalian, sempatkan ziarah ke kubur orang tua kita. Bagi yang orang tuanya masih hidup, yuk sempatkan untuk bersilaturahim dan meminta doa restu kepada beliau berdua. Coba tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan ketika menyimak video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan kebaikan yang sama. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.